Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه sama-sama wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan saya muliakan sahibul hajat dan sahibul walimah Bapak Dedi beserta istri mudanya dan anak kesayangannya. Akan apa udah dikhitan ini? Sudah. Yang sudah dikhitan Naufal Nasrullah. Semoga Bang Dedi dan bini mudanya hajatnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetamu yang diundang secara langsung maupun yang tidak langsung atau yang dengar aja di hajat semuanya pada datang kayak besan. Emangnya besan? Iya. Terus kondangannya paling kecil banget, gocap paling kecil tuh. Paling kecil. Amin amin. Semuanya dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta berkah beruntung dari dunia sampai ke akhirat. Anaknya Naufal Nasrullah Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh, yang berbakti pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ayah dan ibunya, bisa mengangkat harkat martabat keluarga dan menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Nasrullah ini, Naufal Nasrullah ini adalah nanti di zaman periode presiden 2035 dia bisa jadi menteri. Amin. Amin. Jadi sekarang nih nggak ngudu-ngudu orang Jawa. Dimulai dari Jokowi, siapa aja bisa jadi menteri, siapa aja bisa jadi presiden. Tapi kalau presiden rata-rata itu namanya ujungnya ada O, pakai O. Kalau orang Kunjiran kan namanya nggak ada O-nya ya. Banyakan ujungnya N. Samsudin. Bahrudin. Iya, banyakan begitu. Ya paling kagak bisa jadi camat, amin. Bisa jadi wali kota. Gubernur kan udah ada ya, pembina. Jadi menteri, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Andriansyah SHI, Ketua MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pinang, beserta Ustadz Nasan nih, Ustadz Namun. Ini cocok nih, Nasan sama Namun jadi Menteri Pengairan. Kayak sawah boleh. Enggak, dia ini
buat menolong orang-orang yang kemarau. Iya. Beserta para asatiz yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, selamat, berkah, panjang umur, serta beruntung pada usahanya dan rumah tangganya. Amin. Saya hormati, tadi disebut Bang RT apa? RT Andi Rahmat. Bapak RT Andi Rahmat. Mana orangnya? Ada. Oh, baju putih. Namanya kopiahnya NU no? Apa Muhammadiyah? NU. Tangan kanan PBNU. Oh iya. Beserta para bapak-bapak haji, bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin para jamaah walimatul khitan, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di antara kewajiban orang tua sesudah memberikan nama yang baik, yaitu selanjutnya adalah mengkhitankan. Khitan salah satu tanda fitrahnya manusia. Dalam hadis Imam Bukhari, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa ada 5 hal tentang kefitrahan manusia. Yang pertama adalah khitan, yang kedua adalah memotong kuku, yang ketiga adalah mencukur kumis ataupun jenggot, yang keempat adalah nyabutin bulu ketek, yang kelima adalah nyukur jembut. Itu bisa aja. Berarti kalau yang tertawa itu orang, kalau yang kagak ketawa dia bukan orang. Ya Ramli, ini Ramli di mana aja ketemu saya kalau minta doanya pengen jadi orang kaya mulu. Iya, Padahal dia kagak sadar, ya kaya itu. Punya bini, punya anak, ya enggak? Punya rumah, punya kerjaan, mobil naik turun ganti-ganti mulu, angkot, grab ya. Udah kaya ente. Cuman mungkin pengen kayak orang-orang kali ya. Ya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan habis ini ente ntar pulang, besoknya ente bawa sertifikat dijual sama Alam Sutra. Jadi ente orang kaya. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak apa-apa orang tanah kita, ya kan? Tinggal di Alam Sutra. Seminggu 2 minggu di Alam Sutra, 2 bulan kemudian di Alam Barzah. Nah Ramli, jadi normal siapapun saja kita yang ada di sini kudu jadi orang kaya. Dari mulai rukun Islam yang pertama saja itu kudu punya duit, mengucap asyhadu an la ilaha. Pakai duit enggak? Pakai. Mana itu? Pada saat nikah kan pakai duit ya Pak. Yang kedua, sholat 5 waktu pakai duit enggak? Siapa kata kagak itu kain, pakai gigi belinya. Sholat perlu kain ya. Kalau yang mahalan BHS itu bisa ada yang paling murah gopek. Paling mahal 3 juta. Baju yang biasa pego, yang bagus banget 1 juta. Dari Sutra bajunya itu. Rukun Islam yang kedua pakai duit. Rukun Islam yang ketiga puasa pakai duit. Bukanya ayo, masa minum air doang kayak lohan cuma. Terus rukun Islam yang keempat zakat sudahan pasti itu. Zakat fitrah pakai duit, apalagi zakat harta atau zakat mal pakai. Yang kelima pergi haji pakai duit. Ayo, berarti orang Islam kudu kaya. Makanya di samping orang Islam disuruh kaya, di Quran diajarin doanya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan sebagian daripada mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka seraya meminta, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kebahagiaan, kesenangan, kekayaan di alam dunia, dan anugerahkan kami kebahagiaan, kesenangan, kekayaan di alam akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Artinya orang Islam di dunia kudu kaya, di akhirat masuk surga. Itu yang mantap. Jangan ngomong begini bapak-bapak, gue mau biarinlah di dunia belangsak juga, bini jelek juga biarin, yang penting di sono ntar di mana. Jangan begitu. Kita apalagi orang laki nih, orang laki walaupun tampangnya rebek, belek, bau ketek, jelek, hidung pesek, badan pendek, tetap kita berhak memilih perempuan secantik Syahrini, ya enggak? Betul kagak? Tapi perempuan secantik apapun, dia adalah ibarat dagangan yang dibawa-bawa oleh penjualnya. Kita yang beli ini yang milik. Itulah hebatnya laki-laki. Makanya laki-laki kadang-kadang walaupun potongannya kayak monengan, bininya 4 itu membeli. Makanya yang ganteng kalau punya bini 1 payah. Kayak Ustaz Andri kan ganteng banget ya, pengusaha, bininya 1. Payah itu. Serobot. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada khitan. Jadi ini khitan adalah menjadikan kesucian bagi anak manusia. Suci apanya? Suci daripada kemaluannya secara zahiriah, daripada penyakit. Zaman kita pada kecil dulu ya tadi ya. Iya, siap. Bocah zaman dulu mah kagak kenal pampers. Paling juga orto. Lagi main di Sama popok diganjel. Kalau ngompol mulu, udah pada ledes ini selangkangan. Zaman dulu. Itu kalau masih pada belum sunat, main cilik-cilikan ya. Ini dia bocahnya nih. Ingat kagak Pak? Ingat kagak? Ini bulat. Iya pada main cilik-cilikan kemaluan itu. Itu pas dicelikin yang keluar apa? Tai gudel kan? Itu penyakit Pak. Penyakit. Semula khitan ini dihina oleh orang di luar Islam. Apa-apaan? Panjang-panjang pakai dikurang-kurangin kata dia. Kata kita, kata agama, justru itu yang panjang itu kulupnya menyimpan najis. Menyimpan najis. Makanya bocah kecil kalau kagak pakai pampers, kalau yang usianya di bawah 7 tahun, itu kalau diajak ke musola, dia gamblok di belakang babanya, itu bisa jadi babanya sembayangnya kena najis. Sebab itu bekas kencing dia nempel di ujung kulupnya. Paham ini ya? Ya kalau sekarang pakai pampers. Tapi pampers juga jangan pampers 2-3 hari, kalau diganti-ganti. Jangan, itu namanya jorok. Kalau kita dalam rangka mendidik anak-anak pengen ke musola usia di bawah 7 tahun, pakein pampers yang baru. Apa maksud tujuan kita? Kita maksain anak ngajak ke musola sholat berjamaah biar direkam semua kegiatan bapaknya, dan itu menjadi estafet perjuangan. Setelah kita pada tua, anak kita sembahyang kagak pakai disuruh, insya Allah. Kayak Romli nih, jadi leprut terus sembahyang di rumah. Makanya kalau ada musola berhentiin dia bayar, ya kan? Lagi naik motor dengar ajan berhenti gak? Kelompokan samping ada warteg, kata dia sembahyang dulu, pemakan dulu ini. Pak, kalau kita waktu masuk waktu sholat,
Perut kita lapar, sedangkan waktu sholat berbarengan, azan manggil. Saya mau tanya nih, Bapak mendahulukan makan apa sembahyang? Makan. Makan apa sembahyang? Makan. Berarti udah dapat bocoran ini. Apa maksudnya? Mendingan makan dulu, kita mikirin sembahyang daripada sembahyang perut lapar mikirin akhirnya kagak hus. Apalagi imamnya lama, ngomel. Imam kagak tahu diri banget, gua lapar juga. Begitu kira-kira. Jadi ini hitam bapak-bapak dan saudara-saudara adalah wujud kesucian kefitrahan anak manusia, dan ini ajaran Islam dan sudah menjadi mendunia sekarang. Jadi manusia di akhir zaman itu yang khitan bukan hanya orang Islam, orang Hindu khitan, orang Buddha khitan, orang Kristen juga termasuk orang ateis yang kagak percaya sama Tuhan khitan. Kenapa? Ternyata pas mereka teliti demi teliti, khitan adalah mengandung banyak nilai-nilai kesehatan. Alhamdulillah. Dan khitan itu sendiri adalah sesuatu yang dapat membahagiakan perempuan. Coba tanya bini, Neng, kalau kamu makan pisang, mendingan dikupas apa kulit-kulitnya? Dia tentu bakal nyaut, jangan dikupas bang. Kalau kulit-kulitnya ribet bang, ya enggak? Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, itu senjata bapak-bapak yang udah dihitan tolong jagain. Pak, senjata yang udah dihitan jaga, jangan sampai dia kalah sebelum berperang. Paham kagak ini? Paham kagak? Sebab itu salah satu kenikmatan bagi perempuan. Ini kagak mau nyaut nih, pura-pura dia. Hati-hati Pak, kalau kita sebagai suami nyari duit pagi-pagi pulang sore semua buat istri. Tapi ketika istri minta kita nafkahi secara batin, kita hanya bisa assalamualaikum, waalaikumsalam, ngopi kagak, ngerokok kagak, apalagi duduk sampai lama-lama. Itu menyiksa bagi bini kita. Menyiksa enggak? Bisa. Menyiksa enggak Pak? Jadi kalau ada bapak-bapak mengalami kayak begitu, datang sama kisah buangin. Saya ada solusi. Pendek kata, nanti akan saya kasih ramuan. PDK-nya bini bapak enggak kabaran pakai celana. Ini ramuan pura-pura aja nih. Sebab itu Pak penting kagak? Mohon maaf 1000 kali maaf. Kalau ada perempuan-perempuan yang pada punya laki dia nakal, itu jangan salahin dia. Bisa jadi itu tadi tuh, lakinya assalamualaikum, waalaikumsalam, kongko kagak, ngopi kagak, ngerokok kagak. Artinya udah kalah sebelum apalagi bininya masih muda, suka olahraga dan makannya mentega, sama daging sate kambing muda, usah. Selek-selek kesenggol dikit, pendekannya setelumnya 4000 voltase. Kalau lakinya belum apa-apa udah meleleh duluan, hati-hati itu. Makanya Bapak jaga kesehatan, mumpung megang duit, makan yang enak-enak, makan yang enak. Sebab nikmatnya berumah tangga bukan sekedar duit banyak, bukan sekedar rumah yang bagus, bukan sekedar mobil yang mewah, tapi di atas kenikmatan, segala kenikmatan adalah ketika istri kita berkata, Bang, sampai mati pun saya tidak akan pernah melupakan abang. Itu yang kudu kita cari. Kalau perempuan sudah berani berkata, sampai mati pun saya tidak akan pernah melupakan kenikmatan yang telah abang berikan kepada saya. Tuh Romli, gitu. Insya penting ini Pak, penting. Makanya saking pentingnya menjaga hubungan keluarga agar harmonis, Islam mengajarkan khitan. Jadi khitan itu adalah manfaatnya untuk menjadikan sehat kita punya zakar ataupun kelamin dan menaikkan aktivitas daripada vitalitas kita seorang
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu raja atau pemimpin di atas perempuan. Jadi kita nih di atas perempuan harusnya menang segala-galanya, insya. Sampai di sorga pun bapak-bapak, saudara-saudara, kita disediain perempuan. Saking memang kenikmatan yang paling enak di situ. Jadi ibadah yang paling enak alias meremlek itu dia bersetubuh dengan istri. Itu yang kenikmatan yang kalah tara kepada banding. Di surga kita diberikan, dalam satu ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1000 istri, ada yang mengatakan 72 bini. Waduh, nggak kabaran pakai sempak. Tuhan Maha tahu tentang keinginan daripada hamba-hamba. Makanya perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah kebaikan di alam dunia, kuatkan iman. Sebab hanya dengan iman dan amal soleh, sesuatu yang kita harap-harapkan, yang kita idam-idamkan tadi, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat bakal kita dapat insya Allah. Jadi khitan ini merupakan modal utama untuk menjadi Islam yang sempurna. Kemudian tujuan daripada khitan tidak lain dan tidak bukan mendidik anak. Anak supaya ngapa? Supaya dia kenal kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Makanya ajaran ulama NU dari mulai bini kita bunting atau hamil itu dibacakan surat Yusuf, ya, surat Maryam, terakhir ya menuju bulan utang banyak dibacain surat tanah. Nggak apa-apa, orang tanah kita lebar. Surat Yusuf, surat Maryam, ditambah lagi surat Ar-Rahman biar dia memiliki banyak cinta. Ditambah lagi surat apa? Al-Waqi'ah biar dia jadi orang kaya atau ramle. Kalau pengen jadi orang kaya baca suratul Waqi'ah. Kalau nggak kaya-kaya ya jadi buaya. Belum apa-apa belum ngomong begitu. Amalin dulu Romli. Dia mah pengennya instan, emang Indomie. Kerja dulu, ya. Dia pengen kaya teh, baca surat Waqiah, bisa nggak? Hah? Nah kalau kata ente baca Waqiah nggak kaya-kaya, ya jalan terakhir baca surat tanah. Itu jalan terakhir. Hah? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi tujuan atau hakikiahnya daripada khitan, kita mengajarkan anak agar kenal kepada Tuhan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim diabadikan dalam Quran bagaimana beliau begitu wanti-wanti mendidik anak-anaknya, sehingga kearifan cara beliau mendidik anak diabadikan dalam Quran. Dalam surah Luqman dikatakan atas pesan ajaran Sayyidina Luqman kepada anak-anaknya, yang pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan pernah kau mempersekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Baik ketika engkau jadi orang kaya, kau jangan sekutukan Allah dengan kekayaanmu. Baik ketika engkau jatuh miskin, jangan dengan miskin kau bersekutu dengan setan agar menjadi kaya. Baik ketika engkau sehat, jangankan kesehatanmu kau sekutukan sebagai Tuhanmu, sehingga kau lupakan Allah, sehingga kau berkata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terbalik, maling begal sehat-sehat tapi jiwanya sakit. Terbalik itu mensana in corpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah, yang benar, di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat.
Jadi jiwanya kuat, badannya sehat. Bagaimana menguatkan jiwa? Iman. Dengan iman, dari iman membuahkan zikir, taqarrub kepada Allah Subhanahu. Di masa pandemi kayak begini bukan olahraga yang kudu dibanyakin, dekat sama Allah Subhanahu. Ini mau kagak gubiah naik sepeda. Agak punya duit, beli sepeda 3 juta, dicolong maling jalanan, rasain lu. Orang pentingin olahraga, sembahyang subuh kagak, Jakarta pengen sehat, kena sama covid yang begitu mah. Betul apa benar? Kita emang pada keliru mulu, keliru. Padahal ajaran daripada lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru badan. Artinya ketika apapun keadaan kita, sholat dulu baru olahraga, usolli dulu baru usaha. Kita balik, usaha dulu, nanti udah kaya baru tekun, pancen namunyang lu. Biasanya orang kalau udah kaya, lu Tuhan di nomor 4, adanya Tuhan di nomor 4, hampir rata-rata Pak. Saya banyak kenal sama orang-orang kaya, iya nyumbang madem doyan, tapi sama sembahyang kagak ero. Sebab kata dia, gua kagak sembahyang, gua udah kaya. Ini nih penyakit kita. Apakah mereka tidak tahu, tidak paham, tidak sadar bagaimana Korun dengan segala kekayaannya, kunci gudangnya digotong 10 orang dari emas. Itu sekorun harta kekayaannya ketika amblas ke bumi, bergeser ke Jawa, makanya di sana banyak emas. Sampai lari kemarin. Nggak sadar manusia. Ternyata orang kaya nggak zaman Nabi Musa, nggak zaman sekarang. Tuhan di nomor 3-in, bahkan Tuhan ditiadain. Betul apa benar? Ini kalau begini orang kaya bersyukur apa kubur kira-kira? Syukur apa kubur? Kubur kalau Tuhan seakan-akan kagak ada. Apa maksudnya? Lah sembahyang kagak penting, sembahyang kagak ero, sama sembahyang kagak mau penin Pak. Nauzubillahimin. Padahal kalau mau dibandingkan dengan kekayaan akhirat nanti, ibaratnya itu lautan yang begitu luas, itu kekayaan akhirat. Kemudian kita celupkan jari tangan kita yang netes dari telunjuk kita, itulah kekayaan dunia. Bandingin, banyakan mana? Banyakan kekayaan masa kita mau tukar? Kekayaan dunia mah udah dikit, kagak abadi lagi. Ramli jadi orang kaya, ketika Ramli meninggal dunia, kekayaannya dinikmati oleh suami daripada bininya. Betul kagak? Tinggal Ramli nyesel kok jadi orang kaya, ada di gua mati. Betul kagak? Abadi nggak Pak? Abadi nggak kekayaan dunia? Enggak. Berpindah kepada anak, nanti berpindah kepada suami bini kita yang baru. Betul kagak? Mobilnya boleh kita ngerit setengah mati, kalau kita mati yang naikin lakinya yang baru, rasain lo. Ayo nyengir lo. Makanya nih, mumpung badan masih sehat, mata masih melek, sila masih kuat, jangan di pos ronda mulu, sila di rumah, zikir. Astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Nanti rezeki pada datang dari kewetan, kidul, kulon, lor. Nyapa jadi orang kaya, istighfar banyakin. Dengar aja Pak, itu wirid istighfar bukan hanya ngampunin dosa. Logikanya orang kalau udah salah dimaafin, kira-kira ama yang maafin tuh, yang maafin sama kita kasihan kagak? Karena kejujuran kita salah ngaku, terus kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika kita mau pulang, dulu Ram, lu emang salah sama gua, tapi lu udah jujur ngakuin kesalahan lu, kata orang itu. Lu pulang punya beras, masa nggak ada bos, boro-boro beras. Kadang-kadang seminggu makan, 2 bulan perek. Miskin ya emang. Udah Ram, beras sekarung lu bawa, alhamdulillah. Allah lebih dari itu. Kita berdosa, banyak salah. Kemarin ninggalin sembahyang, ninggalin puasa Ramadan, ninggalin sedekah, padahal duit kita banyak. Sekarang kita sadar
ternyata gue diuji sama Allah, gue kagak lulus. Sekarang gue mau tobat dan gue mau benar-benar mensyukuri apa yang Allah anugerahkan sama gue. Terus kita mulai ibadah, kita banyak bangun malam kita zikir kepada Allah, membaca istighfar. Lalu Allah terima taubat kita, dosa diampunin, kita diaku sebagai hambanya, rezeki dikasih, rezeki yang tadinya susah menjadi mudah. Alhamdulillah. Tuh kalau nggak kuat baca waqiah, istighfar banyakin Rom. Kalau pengen banyak rezeki. Nih Bang Deddy, wiridnya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak kalau bayar ini, tidak menyediakan. Hah? Tidak menyediakan? Hah? Nggak tahu. Punya temennya. Punya temennya. Gampang teman mah. Orang-orang 10 juta, aduh gue mah 3 juta beres. Kan teman. Kan teman kudu beda. Walaupun duit nggak ada saudaranya, tapi teman-teman kan kayak saudara kalau baik. Betul kata. Ini kayak Bang Deddy nih, udah bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, belum ada yang kebayar. Nah Bang Deddy, itu mah nggak mungkin terjadi kalau kita rajin baca istighfar. Ini pengalaman pribadi saya pernah Pak. Itu sebulan rezeki mampet Rob. Nggak ada undangan, nggak ada undangan. Apa aja deh pokoknya kagak ada pasukan. Saya sadar, gue banyak dosa ini. Udah aja tiap waktu johor saya getar sembahyang. Tiap pas ajan saya lari kamar mandi, siap terus ke musola. Selalu tuh tepat waktu. 2 minggu saya wirid habis sembahyang. Istighfar, kagak pakai jumlah, pokoknya mulai dari jam 12:15 kelar itu istighfar. Jam 1 kurang 5. Habis itu saya doa minta rezeki. Itu kontan Pak. Belum sampai 2 minggu kurang. Memang saya ngarap-ngarap pengen dibagi rezeki sama Tuhan. Ada yang nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Zaman dulu HP bukan HP Android, HP poliponik. Iya, yang bisa buat nelpon doang. Waalaikumsalam, siapa ini? Kita Ji. Mengapa? Mak kita mati lah, ngapa dibilangin kita? Emang kita bisa ngidupin lagi? Bukan begitu. Si Haji diminta buat ngajiin, ceritanya begitu. Oke dah. Saya kagak nanya berapa duit, mas kagak dibayar, kita ngajiin, betul kagak? Jadi kalau ada yang mati Pak, orang minta diajiin, ajiin baik. Kalau kagak dibayar, dia kita ajiin sekalian. Akhirnya Pak, singkat cerita dia kasih ngajiin tuh. Kebetulan dia habis dapat gusuran Alam Sutra yang pertama. Dapat gusuran 16 miliar. Tapi saya nggak ngarep-ngarep sekian-sekian. Pokoknya inilah rezeki yang dikasih sama Allah dengan jalan ilmu yang dikasih sama kita. Jadi Allah Pak kalau ngasih rezeki sesuai dengan apa yang ada sama kita, kemampuan kita. Kita umpamanya kemampuannya tani, entar dari tani itu dikasih rezeki. Si Romli kemampuannya apa? Kerja ya? Kerja. Dari kerjaan itu ntar ada menghasilkan rezeki yang banyak. Jadi Allah mengasih rezeki tidak bertentangan dengan logika secara khusus. Walaupun ada rezeki min haitsu la yahtasib. Apa itu min haitsu la yahtasib? Bonus. Kagak biasa ke rumah kita orang turun. Sekali ke rumah ente, ngerokok kantong. Kirain kita mau ngambil rokok, kagak tahu ngambil amplop. Nyerap gua ada milik rezeki buat lu. Pas dia pulang kita lihat gopek kan lumayan. Seumur umur baru itu ke rumah kita mersen bagi duit. Itu min haitsu la yahtasib. Pernah ngalamin nggak Pak? Pernah ngalamin nggak? Min haitsu la yahtasib pernah ngalamin nggak? Rezeki yang nggak pakai kerja, nggak pakai apa, tahu-tahu orang bagi, tahu-tahu orang nganterin duit. Pernah nggak ngalamin Pak? Agak pernah. Waktu kecil. Saya masih sering itu ngalamin. Pagi-pagi kucap-kucap mata, ada yang assalamualaikum, assalamualaikum, salam Ji. Ya, siapa ya? Saya Ji. Ada apa ini pagi-pagi dapat-dapat? Kita malam-malam kebayang-bayang si Haji aja. Emang alhamdulillah kita punya milik rezeki. Itu pagi-pagi kita suruh ngopi dulu, kagak mau buru-buru. Ngasih amplop, salam tempel. Ini apa buat si Haji?
kata orang itu. Udah nih ya kita kagak lama-lama mau buru-buru, pas dia pulang saya buka 2 juta pagi-pagi. Alhamdulillah. Malamnya habis minta. Ma'allah. Begitu Pak, ntar dikasih min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, akan datangkan kepadanya rezeki tanpa diduga, tanpa disangka-sangka. Enggak pakai kerja, enggak pakai capek, tahu-tahu dapat rezeki. Alhamdulillah. Itu begitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka memohon rahmatnya, memohon berkahnya, memohon rezekinya. Kita perbanyak membaca istighfar, dan istighfar itu merupakan wirid yang luar biasa, wirid pengakuan dosa kepada Allah, dan hasilnya Allah akan membaiat kita, mengakui kita sebagai hambanya. Enggak cukup sampai di situ, kita akan menjadi orang yang dikasihinya dan tidak akan diputus kita punya milik rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan khitan anak kita ajarkan tentang mengenal Tuhan. Kan bocah kalau udah sunat belajar sembahyang. Itu. Ajarin Pak anak sembahyang Pak, supaya dia kenal sama Tuhannya. Jadi kalau ada bocah pada di musola yang udah pada sunat, biarin. Berisik pengaji, biarin. Emang kita nggak pernah jadi bocah ya Rom ya. Bocah jangan domelin, biarin. Ntar kalau dia di musola domelin, ntar dia pergi ke mall. Sampai gede asal dengar ajan ke mall. Sampai gede asal dengar ajan kagak pernah ke musola. Orang dia trauma asal masih kecil ke musola digebah sama ketua DKM. Ketua DKM kagak ada, yang abis ajan gebah bocah. Akhirnya ngebah bocah sampai kagak sembahyang maghrib. Emang bocah mah begitu. Jadi biarkan tuh bocah, ya dia pada sembahyang mau bocah Anda biarin. Yang penting kita orang tuanya itu direkam semua dengan otaknya. Bisa jadi nanti pas kita pada tua kita ngelihat anak-anak kita jadi ahli ibadah. Amin ya rabbal. Pas kita pulang ke alam kubur, emang kita sering-sering ajak ke musola, kita meninggal tuh anak pada datang ke kuburan. Assalamualaikum ya Baba Romli. Ya kan hati-hati tua, masa muda aja. Anaknya itu udah pada gede, karena sering diajak-ajak ke musola. Kita udah meninggal di alam kubur dewek-dewek. Mana nggak ada kasur, nggak ada AC. Tuh, bini kagak punya. Anak datang malam-malam, Assalamualaikum ya Baba Romli. Girangnya bukan main, Waalaikumsalam dong. Nyaut kekencengan, anaknya denger, bukannya ngaji, kabur tuh bocah. Pelan-pelan nyautnya, Waalaikumsalam wahai anakku, begitu. Suara kita nggak bakal didengar sama anak kita, sebab kalau didengar ya dia kabur. Dan kita mendengar suara anak kita yang mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur wahai ayahku. Senangnya kita bukan main. Kalau tuh anak kirim hadiah sama Nabi, kirim hadiah buat kita, khususan ila ruhi ya ahlal kubur Romli binti Romlah. Al-Fatihah. Kita dibacain Fatihah. Adam udah gitu, kata kita kali udah ada lagi baca Yasin. Belum puas tuh anak kita, dibacakan lagi Tabarok. Waduh, Jumat diziarahin, ya kan? Tiap waktu didoain. Harusnya kita kebelangsak di alam kubur karena sering dibesuk sama anak kita. Kita menjadi ahli kubur yang paling kaya di antara ahli kubur yang lainnya. Karena punya anak, dari kecil kita ajak-ajak ibadah. Di dunia jadi orang kaya, di alam kubur jadi orang kaya. Alhamdulillah. Begitu Pak. Jadi anak kenalin sama Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang pengen mengenal jati dirinya, kenali Tuhan yang menciptakannya melalui jalan ibadah, sholat 5. Ajak Pak anak musola, yang laki ke yang perempuan, kenalin dia nih tolong rumah Allah. Kalau ono gereja bukan rumah kita, rumah orang Kristiani. Ono pihara
ono candi, ono punya orang Hindu, punya kita, rumah ibadah kita adalah musola ataupun mas. Kenalin mereka, yang nanti sampai gede salah masuk gara-gara nggak pernah diajak sembahyang. Lu mau kemana hari Jumat? Mau ke gereja. Mau ngapain? Mau sembahyang lah. Salah dong, emang salah? Salah. Emang lu bocah mana? Bocah kunciran. Masa Allah bocah kunciran, gara-gara dari kecil kagak pernah diajak sembahyang, salah masuk roh. Nauzubillahi min. La tusyrik billah, jangan pernah kau mempersekutukan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tuhanmu Allah. Nah, maka Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak akhir hayatnya, dia kumpulin tuh anak-anaknya semua. Beliau berbaring di atas pembaringannya, kemudian beliau berkata, ma ta'buduna min ba'di ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau nanti ayahmu pulang ke alam kubur, apakah engkau masih menyembah Allah? Kata gitu sama anak kita, kata gitu sama bini kita, istriku, kau menikmati hasil usahaku, pagi-pagi pulang sore aku bahagiakan ini untukmu, utangmu aku bayar, segala macam kebutuhan kecantikanmu aku belikan. Apakah kalau aku nanti mati, wahai istriku, kau masih mau baca Yasin, kau masih mau baca surat Tabarok kalau malam Jumat, kau masih mau ngaji ke majelis taklim, kau masih mau sholat 5 waktu? Tanya ke bini, tanya juga ke anak, anakku, kalau nanti bapak mati masih maukah kau datang ke masjid-masjid, ke majelis taklim? Maukah kau masih mau datang ke rumah-rumah kiai minta doa kalau nanti bapak udah mati? Maukah kau datang ke kuburan ayah nanti? Tanyain pak ke anak-anak kita begitu. Jangan kita kegirangan anak kita jadi ini, jadi itu, jadi ono. Pas kita mati satu juga kagak ada yang longok, rom. Sedih banget kita, udah bini kawin orang, kawin lagi sama orang, anak satu pun kagak ada yang datang ke kuburan kita. Menangislah menjerit kita. Untung saja ada ketua MWC kalau berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Kelompokan ketua MWC ada job khotbah. Kita tuh yang gak pernah dikirim-kirimin doa sama anak-anak cucu kita, kebagian dari doa orang yang berdoa dengan kalimat Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahlil kubur. Cuman dikit dapatnya bang, dapatnya dikit. Orang satu direweng-rewengnya dikit. Coba kalau kita punya anak soleh mah, masya Allah, anak 5-5-nya bisa ngaji semua, 5-5-nya tiap Jumat datang ke kuburan. Indah nggak? Indah, alhamdulillah. Jenazah luar biasa itu. Mudah-mudahan nih Bang Dedi, dari sekarang diislamkan tuh anaknya, didoakan dengan dari rahim dibacakan Yusuf, Maryam dan sebagainya, lahir diakekain. Udah Bang Dedi, diakekain udah. Di sekarang iya alhamdulillah, diakekain mbe 2 mbe. Jangan rase, potongin rase. Akekah pakai rase, apa maksudnya? Biar kayak rase bisa hilang. Ada baik. Dipotongin biar gagah, biar kuat, biar cerdas otaknya, biar hebat. Dan itu akekah yang disembelih untuk hewan kendaraannya nanti di akhirat untuk melewati Shiratal Mustaqim. Dan itu sebagai tebusan atas gadai yang tergadai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nih anak mudah-mudahan nanti bisa mengangkat harkat derajat Bang Dedi dan istri, serta menjadi anak yang soleh dan bisa mendoakan dari mulai Bang Dedi masih ada sampai Bang Dedi pulang ke alam kubur. Tuh anak senantiasa ingat sama kita orang tuanya, amin ya Rabbal. Makanya doa itu penting, jangan pernah putus. Hari ini didoakan, ya kan, nanti pas nikah didoain lagi, subhanallah. Makanya jangan pernah malas bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kita yang udah pada gede, yang udah dihitan, ajak dia ke musola dan tiap waktu ingatkan untuk sholat 5 waktu. Ingat ini. Jadi kalau anak kita sudah dihitan, tiap waktu kalau kita ke masjid, musola ajak. Kalau kita sembahyang di rumah, kebetulan kita udah sembahyang johar di rumah, anak kita belum didik, ayo tong sembahyang tong gitu, supaya nanti terbiasa udah ketika baliknya insya
insyaallah. La tusyrik billah, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan pernah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, karena dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan, itu sebuah dosa yang teramat sangat besar. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini Ananda Naufal Nasrullah bin Dedi Supriyadi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan dia anak yang soleh, panjang umurnya, amin, sehat lahir batinnya, cerdas akal dan pikirannya, kuat badannya, kemudian menjadi anak yang senantiasa selamat di mana tempat, di mana tujuan, mendapatkan keberkahan, keberuntungan sepanjang umur, dan bisa mengangkat derajat keluarga, menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa, amin. Dan termasuk juga semua anak-anak kita, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat Bang Dedi yang hajatnya mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, dikasih keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dia punya utang, supaya utangnya lunas, sudah hajat ya, supaya semuanya bisa kebayar. Ada lebihnya. Lebihnya bisa buat pergi haji. Amin. Iya, buat bisa umroh, minimal bisa kebeli paling agak NMAX kah? Beli NMAX lumayan. Pokoknya ada lebihnya, sistem bayar utang ada lebihnya. Dan diberkahi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuaca terang benderang, tamu semuanya diundang langsung, tidak langsung, yang mendengar Bang Dedi hajat semua pada datang, serta memberikan kondangan yang besar dan doa restu ya supaya hajatnya ini menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya kita baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah sebanyak 7 kali. Baru kita tutup dengan walhamdulillahi rabbil. Jadi kita mohon kekayaan ya, mohon kekayaan dunia, kekayaan akhirat, dan terbebas dari neraka. Kita mulai ini doa 7 kali doa sapu jagat yang mimpin Ki Sapu Angin. Dan kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahnya 2 kali, syahadatnya sekali, selawatnya sekali. Kita mulai, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata. Semoga ada manfaat dan hikmah yang saya sampaikan. Usikum ala bismillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.